Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita bakal ngobrol santai tentang sesuatu yang super penting di zaman sekarang, internet data. Kita semua butuh data buat streaming, chatting, browsing, dan apalagi, tapi ya jelas, harganya kadang bikin dompet cekak. Nah, di tengah harga yang mahal itu, ada trik unik yang lagi ramai dibicarakan, yaitu injek internet data. Yuk, kita kupas tuntas. Pentingnya internet data. Pertama-tama, kita nggak bisa bohong lagi kalau internet data itu ibarat bahan bakar kehidupan digital kita. Tanpa data, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, bahkan nggak ada chatting sama teman-teman. Masalahnya, harga data sekarang makin mahal dan bikin kita harus pinter-pinter memilih penggunaan. Makanya, banyak yang cari cara biar data yang kita punya bisa maksimal. Paket data khusus YouTube. Nah, ada nih paket data yang khusus disediain buat YouTube. Biasanya, paket ini ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, tapi dengan batasan. Cuma bisa dipakai buat buka aplikasi YouTube aja. Jadi kalau kamu coba buka aplikasi lain, entah itu Instagram, TikTok, atau apapun, aksesnya bakal diblokir. Menarik kan? Tapi tentu saja ada batasan penggunaannya. Apa itu injek internet data? Disinilah letak magisnya injek internet data. Secara sederhana, injek data adalah proses modifikasi paket data yang awalnya cuma bisa akses YouTube, sehingga setelah diinjek, data tersebut bisa digunakan untuk membuka aplikasi apa saja. Bayangin kamu punya paket data YouTube yang murah meriah, tapi dengan injek, kamu bisa menikmati akses tanpa batas ke semua aplikasi favoritmu. Cara kerja injek data. Meskipun terdengar simpel, di balik injek data ada teknologi canggih yang bekerja. Berikut cara kerjanya secara garis besar. 1. Identifikasi traffic. Sistem pertama-tama mendeteksi lalu lintas data yang khusus diarahkan ke YouTube. Di tahap ini, data tersebut masih terjebak dalam zona khusus YouTube. 2. Modifikasi header dan parameter. Dengan teknik injek, informasi atau header yang menentukan bahwa data hanya untuk YouTube diubah. Jadi, paket data ini direconfigure biar cocok dipakai buat akses semua aplikasi. 3. Rerouting data. Setelah header dan parameter dimodifikasi, data tersebut dialihkan, rerouted, sehingga aksesnya tidak lagi dibatasi hanya untuk YouTube, melainkan bisa dipakai untuk aplikasi apa saja. 4. Monitoring dan optimasi. Proses injek ini nggak berhenti di situ. Sistem juga terus memantau dan mengoptimalkan performa supaya koneksi tetap stabil dan nggak ada gangguan selama penggunaan. Kenapa injek data jadi populer? Injek data jadi menarik karena memberikan solusi buat kamu yang pengen memaksimalkan paket data. Daripada harus beli paket data penuh yang harganya lebih tinggi, injek data memungkinkan kamu untuk mengakali batasan paket khusus dengan cara memodifikasinya. Tapi perlu diingat, meskipun terlihat keren dan efisien, teknik ini juga punya sisi kontroversial karena nggak semua penyedia layanan mengizinkannya. Catatan penting. Sebelum kamu tertarik mencoba atau mengutak-atik paket data dengan teknik injek, pastikan kamu paham aturan dan regulasi yang berlaku di daerahmu. Di beberapa negara atau oleh beberapa penyedia layanan, praktek ini bisa dianggap melanggar ketentuan penggunaan. Jadi, gunakan dengan bijak dan selalu pertimbangkan risikonya. Penutup, itu dia pembahasan kita tentang pentingnya internet data, paket data khusus YouTube, dan cara kerja injek data. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kamu tentang dunia digital yang terus berkembang. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu kalau merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap cerdas dalam menggunakan internet data. Cheers!